Pada video kali ini kita akan mempelajari basic dari PLC dan CX Programmer sebelum kita masuk ke kasus pertama. Jadi kita harus kenal dulu sama hardware dan juga software yang akan kita gunakan. Oke, pertama apa sih itu PLC? PLC merupakan Programmable Logic Control yang merupakan suatu peralatan kontrol digital yang dapat diprogram untuk mengendalikan proses dan output berdasarkan pada input. Oke. Terus bagian-bagian dari PLC terdiri dari CPU, memori, data register, internal relay, dan juga input-output port yang terintegrasi dalam satu perangkat. Ini dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Oke, fungsi dari PLC pertama, kita bisa melakukan sequential control, itu kontrol berperiode, gitu. Terus bisa juga melakukan sistem monitoring, dan juga sistem untuk mematikan atau shutdown system. Oke, perangkat keras PLC yang kita gunakan untuk modul kali ini yaitu Omron CP1N20DRA dengan serinya CP1E dan tipenya N20. Maksud dari N20 ini, dia memiliki 20 port input-output dengan 12 port input dan 8 port output. Nah, ini gambar perangkat yang akan kita pakai. Ini di sisi depannya bisa kita lihat pointer sebentar. Oke. Ini di sisi depannya bisa kita lihat kalau bagian atas ini port inputnya dan bagian bawah ini port outputnya. Oke. Next, ini gambar bagan dari Omron CP-N20DRA. Ini sisi input terdapat 0 sampai 11 port nomor 0 sampai 11 dengan satu COM. Ini fase dan netral. Ya. Oke, terus di bagian outputnya ada 8 port output 0 sampai 7 dengan ada 4 COM. Artinya untuk beberapa port dia terhubung hanya di COM-COM tertentu. Sedangkan yang di input itu satu COM untuk mengaktifkan semua port. Next, ya ini penjelasan yang tadi baru saya jelaskan. Kita lanjutkan. Oke, pengalamatan dari CP-N20DRA untuk inputnya bisa dari 0 sampai 99. Artinya jika kita punya input 00 sampai 11, alamat depannya bisa kita masukkan 0 sampai 99. Sedangkan untuk output kita pakainya 100 sampai 199 dengan output di belakangnya itu 00 sampai 07. Untuk timer kita pakainya T dari 000 sampai 255. Untuk counter 000 sampai 255 pakai C. Untuk working area itu untuk terhubung antara satu section dengan section yang lain, jadi nggak langsung input ke output. Untuk proses itu pakainya W 000 sampai 99. Nah, ini terhubung kepada input dan output masing-masing. Dan kalau holding areanya dari 0 sampai 49 dengan belakang digit 2 digit belakang itu terhubung dengan port masing-masing juga. Oke, sekarang kita masuk ke CX Programmer. CX Programmer merupakan software khusus untuk membuat program PLC Omron. Dengan keunggulan dari CX Programmer yaitu dapat langsung disimulasikan tanpa harus terhubung ke perangkat keras atau perangkat keras PLC yang real. Jadi kita bisa melakukan hanya dalam proses simulasi. Cara membuat new project di CX Programmer, pertama klik file, new, terus akan tampil window seperti ini. Terus isikan device name dengan nama program atau sesuai dengan instruksi. Terus untuk device type-nya, pilih CP1E. Dan kemudian klik setting. Nah, setelah klik setting akan muncul tampilan seperti ini. Klik di CPU type-nya, pilih N20, karena ini tipe yang kita gunakan saat ini. Terus klik OK dan OK sekali lagi, maka akan muncul tampilan awal. Tampilan awalnya tampil seperti gambar ini. Oke. Sekarang kita masuk ke toolbar. Di sini toolbar yang paling sering kita gunakan yaitu ada normally open, normally close, terus wire vertikal maupun horizontal, ada coil, ada juga PLC instruction untuk timer dan counternya. Oke, untuk NO dan NC ini biasa dipakai untuk input
proses, sedangkan untuk coil itu untuk output. Oke, sekarang kita masuk ke section. Di sini ada section. Section itu jadi kita bisa mempecah-pecah program yang akan kita buat menjadi beberapa fungsi, sehingga tidak rumit untuk dibaca pada satu teks gitu. Dan program yang kita gunakan di CX Programmer itu ladder diagram. Jadi ini kita bisa lihat dulu untuk sessionnya. Bisa klik kanan di new program, terus kita bisa masukkan insert section, terus kita bisa rename seperti contoh ini diganti menjadi input, proses, dan output. Oke, sekarang kita masuk ke pretest. Jadi buat new file, terus beri nama pada device name, yaitu pretest underscore nama underscore npm. Pada session 1, buatlah 4 control output menggunakan push button dengan kondisi sebagai berikut. 1. Saat ditekan menyala, dilepas mati. Jadi ini fungsinya push button. Saat di push dia on, saat di release dia off. Ini istilahnya tanpa no save holding, without save holding. Yang kedua, saat ditekan menyala, saat dilepas dia tetap nyala, jadi nggak mati. Ini artinya dia with save holding atau dengan save holding. Untuk yang ketiga, saat ditekan dia menyala, dilepas dia tetap menyala dalam durasi 10 detik. Ini kita menggunakan fungsi timer. Untuk yang keempat, saat ditekan menyala, dilepas tetap menyala. Saat ditekan sekali lagi dia mati, pas dilepas tetap mati. Jadi ini nyala, mati. Ini kita menggunakan fungsi counter. Oke, untuk pretestnya bisa dilihat di video tutorial untuk pretest setelah ini. Oke, sekarang kita mencoba soal pretest yang baru saja ditampilkan. Jadi pertama kali kalian file new, isikan device name dengan nama pretest underscore nama kalian masing-masing underscore npm kalian masing-masing. Untuk device name pilih CP1E setting, kemudian pilih CPU type N20, oke, kemudian klik OK sekali lagi, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Dan ini session, kita masuk di session 1. Jika ingin menambahkan session, kalian bisa klik kanan, insert session, rename. Oke. Tapi untuk pretest kita hanya menggunakan satu session. Oke, di sini pertama kita akan membuat kasus pertama itu, kondisi pertama saat kita menekan push button dia nyala, saat kita release dia mati. Jadi pertama yang harus kita masukkan yaitu ini ya, kontaktor normally open. Alamatnya ini kita pakai 000. Sebenarnya alamat ini bebas. Kita pakainya 00 sampai 011. Sampai 11. Klik OK. Kemudian ini kita kasih nama pbon1. Terus ke kanan kita masukkan outputnya dalam bentuk coil. Di sini 100.00. Oke, ini lampu 1. Oke. Nah, sekarang untuk mensimulasikannya, kalian bisa klik Work Online Simulasi. Kita tunggu sampai muncul hijau. Ini melambangkan arus yang mengalir. Oke, saat kita tekan Ctrl J, maka dia akan mengalirkan arus untuk menyalakan lampu 1. Artinya Ctrl J itu kita sedang menekan tombol, gitu ya. Ini shortcutnya CTRL plus J. Dan saat kita rilis, kita tekan Ctrl K, maka lampu akan mati. Oke, ini kondisi pertama. Kita stop dulu, baru kita bisa buat kondisi berikutnya di run kedua. Ini kita di properties, kita kasih nama kondisi 1, yaitu tanpa save holding. Oke.
Sekarang kita masuk ke rang berikutnya, di rang 1. Saya pengen isi dulu ini kondisi 2. Kondisi 2 dengan save holding. Oke. Di sini tadi perintahnya kita akan membuat push button yang saat ditekan nyala dan dilepas akan terus menyala. Dimasukkan kontak 01 di sini PB on 2. Terus di sini kita masukkan coil, masukkan 100.01, artinya kita memakai port di port 1 output. Ini lampu 2. Kemudian kita masukkan lagi kontak di sini dengan nama 100.01. Lampu 2, terus hubungkan ke atas. Oke, sekarang kita coba mensimulasikannya. Oke, saat kita tekan Ctrl J, dia menyala. Saat kita lepas, dia tetap menyala. Dan ini nggak bisa dimatikan kecuali kita mematikan sistemnya, gitu ya. Kecuali sekarang kita klik kanan, force, cancel all force. Nah, ini udah nggak ada, tapi tetap nggak mati, karena kita nggak bisa mematikan ini. Jadi kita harus Ctrl J, Ctrl K, baru force, cancel all force. Ini mati. Oke. Jadi karena ini merupakan virtual button ya, jadi ini nggak ada di button fisik. Jadi hanya kita tekan itu sebenarnya boleh cuma PB, push button. Oke, matikan dulu. Kalau kalian nggak matikan nggak akan bisa mengedit. Sekarang kita masuk ke rang kedua. Di rang kedua, kondisi 2, kita belajar menggunakan timer untuk mematikan. Oke, untuk timer, pertama kita masukkan kontak dulu 0,02. Oke, terus di sini PB on 3. Oke, kita hubungkan ke sana dengan output 100.03, 100.02. Ini lampu 3. Oke, terus kita buat satu lagi. Ini masukkan kontak. Kita masukkan kontak 100.02. Terus kita hubungkan ke kanan dengan menggunakan tambahan fungsi timer. Jadi di sini kita masukkan tim dengan address 000. Durasi 10 detik. 10 detik di sini berarti 100. Oke. Kita enter. Di sini timer. Oke. Terus kita hubungkan dulu ini ke atas. Terus kita kasih lagi fungsi dari timernya T000. Timer. Kita buat dia normally close. Nah, maksud dari fungsi ini gimana? Sekarang kita coba run. Oke, kita Ctrl J, Ctrl K, maka sekarang timer akan bergerak selama 10 detik. Saat timernya mati, maka sistem atau lampunya juga akan otomatis dimatikan. Gitu. Jadi, saat kita Ctrl J, Ctrl K, timer akan menghitung. Ini. Tapi saat waktunya habis, timer ini, si normally close ini akan berubah menjadi normally open, sehingga mematikan lampu. Gitu. Oke, itu kondisi ketiga. Ini kondisi 3 harusnya. Oke, untuk mengedit, biasakan untuk mematikan dulu Work Online simulatornya. Kondisi 3. Sekarang kita masuk ke kondisi 4 di rang ketiga. Properties lagi. Kondisi 4. Kondisi 4 itu kita menggunakan counter. Jadi untuk kondisi 4 ini, saat ditekan sekali dia nyala, ditekan sekali lagi, dia mati. Oke. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu kontaknya 003 untuk PB on 4. Oke. Terus kita hubungkan langsung ke counter. CNT spasi alamat counternya pagar 1. Nah,
Ini maksudnya pagar 1 itu artinya saat ditekan 1 kali, dia sudah men-trigger counter ini. Oke, sekarang kita buat satu lagi di bawahnya, di rang berikutnya. Ini 0.03 sama PD on 4. Kita buat counter satu lagi, CNT 001 dengan alamat yang berbeda, terus dengan penghitungan counter sebesar 2. Oke, nih. Kemudian kita buat tombol resetnya. Ini tombol reset kita pakai dengan CNT atau C001 reset. Oke. Ini sama, berarti kita buat copy paste aja. Oke, kita hubungkan ke reset. Nah, sekarang kita masukkan C000 terus C001, kemudian kita hubungkan dengan output 100.03. 100.03 ini lampu 4. Oke, untuk tombol reset di sini dibuat normally close. Sekarang kita lihat apakah ini berfungsi dengan baik. Oke, jadi saat saya menekan push button keempat, otomatis push button ini akan juga ketekan. Saat kita tekan pertama kali, terus Ctrl J, Ctrl K, lepas, maka counter di alamat 000 ini akan masuk ke kondisinya, yaitu sudah 0. Berarti si C000 ini yang terhubung di sini, C000, akan berubah dari open ke short, sehingga arus akan mengalir ke lampu 4. Oke. Kemudian saat kita tekan satu kali lagi, Ctrl J, Ctrl K, maka sekarang si counter dengan alamat 001 akan aktif. Sehingga semua yang 001 akan berubah tanda. Yang tadinya normally open jadi normally close, yang tadinya normally close jadi normally open. Sehingga semua button reset ini akan mereset counter dan juga akan normally open-kan lampu 4. Oke, ini pretest yang harus kalian kumpulkan, jadi coba dibuat, terus di save, kemudian nanti diupload sesuai di perintah yang ditugaskan pada teks yang disediakan nanti. Oke, cukup sekian untuk video pretest kali ini, terima kasih.